Membersihkan lidah. Kemarin kita telah membicarakan bagaimana caranya membersihkan gigi. Hari ini kita akan membicarakan terkait mengapa membersihkan lidah itu menjadi penting dan bagaimana supaya kita dapat membersihkan lidah. Adakah di antara teman-teman yang merasa memiliki bau mulut kurang sedap? Nah, mungkin bisa ditengok terkait dengan kebersihan lidahnya. Bisa kita perhatikan apakah lidah kita ini warnanya pink dan ada lapisan putih di atasnya. Nah, lapisan putih ini dinamakan dengan tongue coating. Merupakan penyebab bau mulut yang umum begitu ya. Karena di dalam tongue coating ini selain ada sisa-sisa makanan, juga terdapat banyak sel-sel yang telah mati yang berkumpul di situ. Bisa kita bayangkan apabila kita tidak membersihkannya, otomatis di situ akan ada penumpukan. Lantas, mengapa kita perlu membersihkan lidah? Yang pertama adalah untuk menghilangkan lapisan putih tadi yang saya sebut sebagai tongue coating pada permukaan punggung lidah. Selanjutnya untuk mengurangi jumlah bakteri pada permukaan lidah dan juga mengurangi risiko bau mulut. Mungkin teman-teman tidak sadar ya bahwa apa yang kita makan itu juga dapat menimbulkan bau, terutama kalau lidah kita tidak dibersihkan. Bisa kita bayangkan kalau kita misalkan makan bawang, kemudian kita bernafas. Nah, itu kan kadang nafas kita masih ada bau bawangnya. Nah, itu akan berkurang ketika kita membersihkan lidah kita. Jadi sisa-sisa makanan yang telah kita konsumsi tadi yang menempel di permukaan lidah itu akan hilang sehingga dapat mengurangi beberapa bau yang tidak sedap. Kemudian, apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk membersihkan lidah? Haruskah kita memang memiliki alat pembersih lidah khusus? Nah, di sini ada beberapa alat pembersih lidah, di antaranya yang pertama adalah sikat gigi. Sikat gigi kita bisa gunakan seperti biasa, hanya digunakan untuk menyikat lidah. Atau bisa juga ada sikat gigi yang memang di balik kepalanya itu ada semacam rubber yang memang diperuntukkan untuk membersihkan lidah. Selanjutnya memang ada tongue brush, yaitu memang sikat yang dikhususkan untuk menyikat lidah. Juga ada tongue scraper. Lantas, yang paling efektif memberikan dampak terhadap penurunan tongue coating dan juga penurunan jumlah bakteri itu yang manakah? Nah, dalam sebuah jurnal ini dikatakan bahwa penggunaan tongue cleaner yang terbuat dari bahan plastik itu yang dinilai paling efektif. Namun demikian, di dalam jurnal ini juga disampaikan ternyata sama-sama efektif. Jadi meskipun kita menggunakan sikat gigi ataupun menggunakan alat pembersih lidah khusus, itu sama-sama mampu dalam mengurangi adanya tongue coating dan juga jumlah bakteri. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih caranya membersihkan lidah? Pertama, kita perlu cek kondisi lidah kita dulu. Kita bisa menjulurkan lidah kita dan membagi permukaan lidah kita menjadi beberapa bagian dan kita bisa melihat ada tidaknya lapisan putih. Adanya lapisan putih menandakan bahwa lidah kita ini kotor. Selanjutnya, teman-teman bisa memilih alat yang akan dipakai. Apakah memang mau menggunakan sikat gigi saja, baik permukaan sikat giginya atau permukaan di baliknya, atau mau menggunakan alat pembersih lidah khusus. Langkah selanjutnya adalah sikat seluruh permukaan lidah dari bagian pangkal ke bagian ujung. Aplikasikan pembersihan dengan kekuatan sedang dan bersihkan lidah setiap hari, minimal 1 kali sehari. Selanjutnya akan ada video terkait apa saja alat yang bisa kita gunakan untuk membantu membersihkan plak dari dalam rongga mulut.